Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Muhammad Muhaiz Usyaka. Saya sendiri Apren Wali Setiawan dengan NPM 2018 4350 0583. Saya Rizky Kurniawan, NPM 2018 43500193. Nama saya Muhammad Riza Wahyu, NPM 2018 435 Saya Muhammad Usni, NPM 2018 4350 0933. Nama saya Dinda Pramudia Ramadan, NPM 2018 4350 0646. Saya Rizky Saftian, NPM 2018 435 00493. Mari kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ilmu filsafat. Berikut anggota kelompok kami. Saya Rizky Saftian yang pertama akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul teori kebenaran. Yang pertama, arti kebenaran. Secara umum, kebenaran adalah keselarasan pikiran dan kenyataan. Kebenaran merupakan sebuah masalah urgen dalam filsafat, khususnya dalam lingkup epistemologi atau filsafat ilmu. Kebenaran dinilai dari hasil penilaian yang menjadi masalah tentang apa yang menjadi dasar penilaian tersebut. Maksudnya adalah sebuah kebenaran bisa menjadi subjektif jika mengukur pada asas norma, nilai dan keyakinan terhadap orang yang menilainya. Namun sebaliknya, kebenaran bisa menjadi objektif jika berlandaskan pada ukuran-ukuran, manfaat, dan jenis dari objektivitas lainnya. Tetapi, penilaian kebenaran kembali kepada siapa yang menilai dan bagaimana sudut pandang yang menilai. Selanjutnya, ada 3 jenis kebenaran menurut AMW Pranaka 1987. Di antaranya ada kebenaran epistemologikal, kedua kebenaran ontologikal, ketiga kebenaran semantikal. Kebenaran epistemologikal adalah pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kadang-kadang disebut dengan istilah veritas cognitionis atau veritas logika. Kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun tiada. Apabila dihubungkan dengan kebenaran epistemologikal, kadang-kadang disebut juga kebenaran sebagai sifat dasar yang ada di dalam objek itu sendiri. Kebenaran semantikal adalah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dalam bahasa. Kebenaran semantikal disebut juga kebenaran moral. Karena apakah tutur kata dan bahasa itu mengkhianati atau tidak terhadap kebenaran. Epistemologikal atau kebenaran ontologikal tergantung kepada manusianya yang mempunyai kemerdekaan untuk menggunakan tutur kata ataupun bahasa itu. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat kebenaran
yang terdiri dari 3. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, di mana setiap pengetahuan yang dimiliki dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun, yaitu pengetahuan biasa atau disebut ordinary knowledge atau common sense knowledge. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Yang ketiga, kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan, yaitu membangun pengetahuan tergantung dari hubungan antara subjek dan objek, mana yang dominan. Selanjutnya teori-teori kebenaran, yang dimana di sini terdapat 5 teori tentang kebenaran, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, teori performatif, dan teori konsensus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori korespondensi, yang dimana teori ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Jadi maksud dari teori korespondensi ini, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proporsi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Dan di sini terdapat 5 unsur dalam teori korespondensi, yaitu pertama penyataan, kedua persesuaian, 3 situasi, 4 kenyataan, 5 dan putusan. Yang kedua ada teori koherensi atau coherence theory of truth. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Jadi teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga ada teori pragmatism atau the pragmatic theory of truth. Teori pragmatis berbeda dengan 2 teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Nah, teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Selanjutnya adalah teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu, teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesialis S3 tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan performance dilakukan. Selanjutnya adalah teori konsensus, the consensus theory of truth. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari kesepakatan bersama.
Syarat-syarat mencapai kesepakatan harus dipenuhi. Jürgen Habermas mengemukakan syarat-syarat dalam mencapai konsensus. Yang pertama adalah kesepahaman, apa yang dibicarakan dapat dipahami. Yang kedua adalah diskursus atau wacana, ada dialog antar ide. Yang ketiga adalah ketulusan atau kejujuran. Semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Keempat adalah otoritas. Orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksudnya adalah teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Structure of Scientific Revolution. Ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Ini untuk tim dari kelompok 2 yang telah menyelesaikan presentasi ini. Dan hanya itu yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.